Hai semuanya, kembali lagi bersama dengan saya di Belajar Biologi kelas 9. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami dan menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Reproduksi bukan hanya terjadi pada manusia, tetapi pada tumbuhan juga. Nah, hari ini kita akan memperdalam bagaimana cara reproduksi generatif pada tumbuhan. Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji, yaitu ada Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, cara perkembangbiakan ada 2, yaitu generatif atau secara seksual dan secara vegetatif atau aseksual. Generatif sendiri memiliki pengertian perkembangbiakan ditandai dengan adanya bunga, di mana alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina berupa putik. Nah, karena alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan berupa bunga, maka kita harus belajar tentang bagian-bagian bunga. Ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal buah, mahkota, dasar bunga, bakal biji, dan juga daun pelindung. Nah, kita masuk ke proses penyerbukan atau polinasi, yaitu proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, macam-macamnya ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami adalah proses jatuhnya serbuk sari suatu bunga pada kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami. Penyerbukan yaitu proses jatuhnya serbuk sari kepada kepala putik bunga lain tetapi masih dalam pohon yang sama. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami, yaitu proses jatuhnya serbuk sari pada kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih sama jenis dan varietasnya. Dan yang terakhir adalah penyerbukan secara bastar atau hibridogami, yaitu proses jatuhnya serbuk sari pada kepala putik bunga lain yang sama jenis tetapi berbeda varietas. Yang selanjutnya, perantara penyerbukan. Yang pertama, anemogami, yaitu perantara angin. Contohnya bunga rumput teki, padi, dan jagung. Yang kedua, ada hidrogami, yaitu dibantu dengan air. Contohnya pada tanaman teratai, eceng gondok, dan hidrilla. Yang ketiga, ada zoidiogami, yaitu proses penyerbukan yang dibantu dengan hewan. Ada 3 macam. Yang pertama itu entomogami, yaitu berupa serangga, ornitogami berupa burung, dan juga chirepterogami atau berupa kelelawar. Yang terakhir, antropogami, yaitu dengan bantuan manusia, misalnya pada anggrek. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini tentang cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan.